berhubungan tentang fikih muamalah dalam perspektif Al-Quran. Kita kemarin sempat sampai pada pembahasan riba, ya. Nanti bahkan jika ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya langsung dan juga dengan ditulis. Persilakan kepada kita Bapak Ahmad Hamzah Al-Qas Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati akhinal fadil Al-Ustaz Fitrah, dan juga pada kesempatan kali ini orang tua kita dan juga guru kita Ustaz Fauzan dan juga Kiai Haji Ghazali Musannif sedang tidak ada di tempatnya, tapi insya Allah juga mengikuti kajian kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan, keselamatan dalam perjalanannya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita kali ini melanjutkan kajian minggu lalu tentang fiqhul muamalah fi dhaw'il Qur'anil Karim, fikih muamalah di dalam cahaya Al-Qur'an, atau biasa dibilang di dalam perspektif Al-Qur'an, arti di dalam cahaya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah nur. Al-Quran adalah cahaya, ya. Salah satu sifat dari Al-Quran adalah cahaya, ya. Kalau di kegelapan kita kadang-kadang samar, kita nggak tahu. Kadang-kadang orang berbicara simpang siur, oh ini jalan yang benar, itu jalan yang salah, ya. Kita di dalam kegelapan bisa aja nyasar, bisa aja kejeblos, ya, bisa aja salah jalan. Tapi kalau kita berada dalam cahaya yang terang di siang hari, kelihatan mana jalan yang bagus, mana jalan yang rusak, mana lubang, mana ada duri di sana, mana jurang, kelihatan semuanya, ya. Nah, ini sekarang ini banyak Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran dibaca, ya, tapi supaya dapat pahala. Padahal Al-Quran bukan hanya untuk pahala. Ini adalah pegangan hidup kita supaya kita selamat di dunia. Dan Al-Quran ini bukan saja untuk umat pada zaman Nabi, ya, kemudian masalah semuanya sudah dibahas di sana, tidak. Yang dibahas oleh Nabi adalah pokok-pokoknya, terutama masalah ubudiyah dicontohkan oleh Nabi. Tapi dalam muamalah berkembang. Nah, Al-Quran ini akan menjawab semuanya karena Al-Quran adalah ilmu Allah, ya. Al-Quran ilmu Allah. Allah itu tahu apa yang terjadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tabi'in, zaman sekarang maupun zaman nanti. Bahkan Allah tahu, ya, pada zaman kita belum diciptakan, ya, bagaimana dalam Al-Quran diceritakan sebelum manusia pertama diciptakan oleh Allah, diceritakan bagaimana dialog Allah Subhanahu, diceritakan bagaimana dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat, kan? Itu digambarkan semuanya. Begitu juga apa yang akan terjadi
di masa datang, ya, semuanya tercakup dalam Al-Quran. Akan tetapi tentunya kita harus pelajari, kita harus renungkan maknanya. Nanti kita akan mendapatkan, ya, penerangan dari Al-Quran Al-Karim yang begitu jelas, ya. Nah, sebelum kita masuk penjelasan kelanjutannya, marilah kita baca dulu Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kemudian nanti kita lanjutkan baca ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 282, mengenai transaksi berjangka atau hutang, dain, ya. Makanya lambang apa? Lambang bank muamalah itu lambangnya apa? Tulisan dain, ya, hutang. Jadi masalah hutang piutang itu Allah tahu, manusia pasti ada kadang-kadang membutuhkan sesuatu, ya, dia harus minjam, ya, harus hutang, ya, harus kredit misalnya. Allah tahu, makanya ada ayatnya di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada yang nggak ada di dalam Al-Quran. Ma farrathna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dari Al-Quran. Ya, masalah hutang piutang, ya, hutang bukan nggak boleh, ya, boleh, tapi ya kita berhutang sesuai dengan kebutuhan, jangan hutang tapi ketika bayar nggak bisa, seperti itu bahaya, ya. Tapi hendaklah diperhatikan masalahnya, ya. Dan paling bagus, paling tenang nggak pakai utang, nggak punya utang, ya. Tapi berhutang ini, ya, kadang-kadang manusia itu perlu seperti itu, ya. Oleh karena itu Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kebutuhan manusia. Oleh karena itu ada ayatnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 282. Kita baca dulu Ummul Kitab. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita, kaum mukminin wal mukminat. Dan juga semoga Allah memberikan perlindungan kepada para guru kita, ya, menyembuhkan yang sakit, terutama sekali Habibana Rizik Syihab yang sedang sakit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan, keafiatan badannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya, antum bisa baca ya terjemahannya dari ayat yang panjang ini. Intinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, apabila kita berhutang ya, tentu berhutang ini dengan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, ini sekarang ada kalau orang berhutang dengan jangka waktu misalnya ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini Allah ingatkan perlu ditulis ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ya faktubu ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi berjangka atau berhutang fa ila ajalin musamma pada waktu tertentu, artinya waktunya udah ditentukan. Ya, misalnya berapa tahun? Oh, 10 tahun gitu kan. Sekarang ada istilahnya KPR itu 10 tahun seperti faktubu, itu catat. Terus wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah di antara kalian itu ada yang menulis ya, seorang penulis yang adil. Nah, kalau sekarang pakai ada lembaga ya, itu notaris seperti. Ini sesuatu yang baru, dulu zaman Nabi nggak ada ya. Tapi ini sesuatu yang baru dan ini baik. Ya, apapun yang baik ya dari hal muamalah itu ya Rasulullah perintahkan itu ambil karena itu adalah sesuatu yang berharga buat kaum mukmin ya. Al hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha, kata Nabi ya. Al hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu atau ilmu pengetahuan atau segala sesuatu yang baik itu bagaikan barang hilang kita. Anna wajadaha, di mana saja kita dapati, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang berhak. Ya, kayak kita kehilangan dompet misalnya, atau kehilangan jam tangan, jam kita hilang, terus kita temuin lagi. Ya kita yang berhak, orang punya kita kok. Nah, itu jadi ilmu pengetahuan Allah katakan itu adalah ya segala sesuatu yang baik itu bagian itu bagaikan barang kita yang hilang. Jadi kita berhak untuk mengambilnya. Jadi kemudian ada saksi ya, biasanya itu sekarang tercatat dengan rapi. Ini bagus ya. Ini adalah bagian dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang terjadi saat ini ya, dalam Al-Qur'an ada itu guidance-nya. Ya. Ada petunjuknya seperti itu. Memang Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci ya, tapi hal-hal yang penting di sana itu dijelaskan ya. Nah, berkaitan dengan juga ini dain atau hutang piutang ya. Sekarang hutang piutang yang berjangka ya. Nah, ini ada lembaga-lembaga keuangan, apakah itu perbankan atau juga ada koperasi ya, ada apa saja
Ini adalah di negara Arab disebutnya itu artinya lembaga at-tamwil namanya, lembaga pendanaan, ya, pendanaan seperti itu, macam-macam. Nah, ini juga hal baru seperti yang minggu lalu saya katakan bahwasanya perbankan ini ya di zaman Nabi nggak ada perbankan macam sekarang ini, ya. Apalagi makin kesini makin canggih, ya, kita ngirim uang sebentar saja. Ya, sampai kita mau infak ke masjid ini, ada nomor rekeningnya, langsung sekejap sampai. Ya, ini adalah kemajuan teknologi, kemajuan sistem perbankan, ya, yang baiknya kita ambil, ya, seperti itu. Karena artinya itu prinsipnya tadi, ya, segala sesuatu yang baik, ya, jangan bilang kok ini kan perbankan sistemnya dari misalnya Yahudi atau apa. Tidak, ya, sistem itu ya adalah ilmu pengetahuan. Ya, ini semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan aja mereka yang memformulasikan, merumuskan, karena mereka ya giat di dalam mengamati berbagai persoalan seperti itu. Ya, kalau umat Islam sekarang malas menjadi peneliti-peneliti, ya akhirnya pelopor-pelopor yang menjadi perkembangan ilmu banyak dari orang luar. Kalau dulu dipelopori oleh umat Islam semuanya, karena semuanya ini ada dari sumbernya kita sudah punya, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terutama, ya, Al-Quran itu ya, ada semuanya di sana. Seperti kenapa dulu kok pencetus ilmu matematik itu dari umat Islam, aljabar, ya, matematik. Ya, karena di dalam Al-Quran sudah ada contohnya, yaitu bagaimana perhitungan pecahan-pecahan, ya, itu dalam masalah waris seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Itu adalah cikal bakal adanya ilmu itu aljabar, ya. Kemudian di Al-Quran pun disebutkan sesuatu bilangan yang biasa dikenal di matematik namanya bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali oleh bilangan itu sendiri dan oleh satu. Yaitu bilangan apa yang dalam Al-Quran disebutkan? Yaitu 19. Ya, bilangan prima, ya, dari 1 bilangan prima, ya. Ya, 2, 3, 5 itu bilangan prima, ya. Enggak semua bilangan ganjil bilangan prima, 9 bukan. Tapi artinya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan tersebut. Nah, yang utamanya yang unik adalah bilangan 19. Itu rahasianya dahsyat sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, ini belum pernah Anda terangkan, udah pernah, ya. Mukjizat huruf Al-Qur'an. Ya, sudah pernah kita terangkan di sini mukjizat huruf Al-Qur'an. Ya, di antaranya juga kan Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya berapa? 19, ya. Dan keunikan lain banyak sekali. Artinya cikal bakalnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, ilmu-ilmu lain, biologi, ya, ilmu kesehatan, termasuk ilmu akuntansi, perbankan ada di sini dalam Al-Qur'an. Ya, cuman Al-Qur'an bukan, ya, enggak jelaskan secara rinci. Kalau dijelaskan secara rinci, kitabnya bisa tebal banget, ya. Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokoknya. Nah, berhubungan dengan pembahasan kita, ya. Ini materinya hampir sama dengan minggu yang lalu, ya, tapi Anda sedikit tambahkan, berikan penekanan terutama sekali masalah ar-riba wal bunuk, ya. Kita ketahui tidak ada perbedaan di antara ulama, kalau itu berbeda itu ngaco namanya, ya. Yaitu tentang pengharaman riba. Riba itu haram, itu tegas di dalam Al-Qur'an. Ya, tegas di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang bilang, oh riba itu halal, nah, itu bahaya, ini menentang Al-Qur'an, bisa kafir seorang yang menentang sesuatu hukum yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Tapi masalahnya
definisi riba itu yang seperti apa. Ya. Harus, ini jarang orang yang menjelaskan hal ini. Oh, pokoknya bunga itu haram. Ya, sekarang namanya kita ganti, bukan bunga, faedah. Ya. Atau kalau dibilang bunga, biasanya konotasi kita selalu ke riba. Tapi bagaimana dengan inflasi? Nah, ini nggak umum di telinga kita. Ya, kadang-kadang adanya di dalam perhitungan perbankan itu, kenapa kok ada pertambahan nilai kalau kita minjam dalam waktu 10 tahun misalnya, kok beda dengan kalau kita bayar kontan? Karena kenapa kok bertambah seperti itu? Karena ada penurunan nilai tukar yang namanya inflasi, ya, penurunan nilai uang itu, ya, penurunan nilai. Nah, rata-rata dalam 10 tahun 11 tahun ini, setiap tahun penurunan nilai rupiah itu, atau inflasi disebut, ya, nilai uang itu sekitar 4%, 3,5-4% lah gitu. Jadi uang kita itu begitu, ya. Inflasi itu kalau dulu, ya, seperti yang kita bilang, ya, ini jadi kita perhatikan, kalau dulu kita beli sesuatu dengan uang 100.000, wah, kita belanja banyak sekali. Tapi kalau sekarang 100.000 sudah makin menyusut nilainya. Itu kita nggak tahu, itu namanya inflasi. Ada penurunan nilai, ya, penurunan nilai. Nah, ini harus kita mengerti, ya, harus kita fahami, ya. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencontohkan riba itu dengan emas dan perak, ya, kalau ada pertambahan dari emas dan perak, nah ini riba kata Nabi. Kenapa? Karena emas dan perak itu nilainya konstan, nilainya stabil. Ya, ini pernah, ya, kita sebutkan waktu itu kan, bagaimana nilai 1 dinar itu dulu zaman Nabi, orang beli kambing 1 dinar dapat kambing, ya, dengan 1 dinar dulu, ya, 1 dinar emas itu, ya, uang dinar itu ya emas bener gitu, emas bener, ya. Maka orang dengan 1 dinar dia bisa beli kambing, karena 1 dinar itu nilainya 4,5 gram atau 4/4 gram emas. Coba 4,5 gram emas atau 4/4 gram emas sekarang dirupiahkan, 1 gram berapa emas sekarang? Hampir, kalau nggak salah kemarin hampir 900.000, hampir 1 juta, ya. Sekarang kalau 4/4 kali 900.000, hampir 4 juta kan? 4 juta dapat nggak kambing sekarang? Dapat. Ayo, di sini ada yang jual kambing ya? Dapat 4 juta kan? Jadi nilai emas itu, nilai 1 dinar itu tetap dari zaman Nabi nggak turun. Coba kalau dulu 5 tahun lalu deh, atau 10 tahun yang lalu, kita dengan 1 juta bisa dapat kambing. Buat korban itu 1 juta bisa dapat kambing. Tapi sekarang nggak dapat, ya kan? Nggak dapat. Itu berarti apa? Inilah yang disebut, ya, inflasi, ya, atau dalam bahasa Arab tadakhum namanya, ya, tadakhum. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika ada pertambahan nilai dengan, kenapa kalau ngutang dengan jangka waktu tertentu, ya, nilainya lebih tinggi, apa itu boleh? Ya, ini boleh, karena nilai kita itu, nilai rupiah itu pada 10 tahun itu makin turun, seperti itu, makin turun, ya.
Oleh karena itu diperhitungkan oleh lembaga keuangan, oh dalam waktu sekian maka kalian harus bayar sekian. Sebenarnya kalau kita bayarnya pakai emas, nggak boleh itu, nggak boleh bertambah karena nilai emas fix, nilai emas itu stabil. Oleh karena itu kata Nabi, adz-dzahabu bidz-dzahab, ya, tentang menjelaskan masalah emas, masalah riba. Hadisnya ya. Nah ini kemarin prinsip-prinsipnya, ya, prinsip-prinsip muamalah sudah kita jelaskan. Nah ini riba dan perbankan, ya, ar-riba wal bunuk. Ini ayat-ayatnya riba pun sudah kita jelaskan bagaimana pengharaman riba itu secara bertahap. Ya, ini yang pertama kali turun adalah dalam surah Rum, ya, ayat 39. Ini surah Rum kita tahu Makkiyah. Ya, itu belum ada pengharaman dengan jelas. Ya, tapi ini sudah mulai dijelaskan bahwasanya kalau riba itu tidak akan berkembang, akan tetapi kalau zakat itulah yang berkembang. Kemudian surah An-Nisa ayat 161. Ini kita ketahui An-Nisa udah madaniyah, ya. Surah madaniyah. Nah, di situ di Madinah kan, Rasulullah di Madinah ada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi selalu, ya, melakukan riba. Allah jelaskan di sini. Kenapa itu riba haram buat orang Yahudi? Jadi riba ini di semua agama dulunya itu diharamkan. Jadi bukan dalam Islam aja. Kenapa riba haram? Di sini udah disebutkan ilatnya. Karena zalim sini. Ada kezaliman di sana. Seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, bagaimana seorang berhutang, kemudian hutangnya ketika nggak bisa bayar ditambah lagi, udah jatuh tempo nambah lagi, ya, sampai dia tercekik oleh hutang itu. Itulah riba. Itu riba, itu kezaliman itu, ya. Apalagi dulu kalau ngutangnya itu kan dengan nilai emas kan makin, walaupun ada jangka waktu tertentu nilainya tapi tetap ditambahkan. Bukan seperti yang sekarang kita rupiah, ya, setahun rupiah ada inflasi 4% misalnya. Itu malah kurang nilainya. Ya, kalau ditambahin 4% berarti kan stabil sama dengan emas gitu. Kalau dulu enggak, emas nilainya alat tukarnya dulu adalah dinar dengan emas. Dan emas itu stabil, ya. Nah, udah stabil nilainya ditambahin lagi, ya. Nah itu riba. Bertambah setiap jangka waktu tertentu, tambah lagi berlipat. Inilah yang disebut adha'afa mudha'afa. Jadi ciri riba itu yang pertama, ya, ciri utamanya adalah karena ada kezaliman di sana. Ada kezaliman di sana. Salah satu indikator kezalimannya adalah, ya, karena itu bertambah berlipat-lipat ganda, ya, itu seperti itu. Nah ini ayat ini yang ketiganya yang turun adalah, ya, surah Al-Imran, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, ya, janganlah kalian makan riba, ya, yang berlipat ganda. Ini sebagian ulama, ini dulunya begitu, yang baru diharamkan ini adha'afa mudha'afa, tapi setelah turun surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280, ya, itu semua riba diharamkan. Enggak begitu, ya. Ini justru di sini, ya, adha'afa mudha'afa ini adalah ciri daripada riba. Itu adalah ciri daripada riba, ya. Ciri daripada riba itu adha'afa mudha'afa, ya. Jadi ayat Quran itu nggak ada yang mulghah,
Ayat Quran itu tidak ada yang terbuang, artinya nggak ada. Setiap ayat ada di situ, ada hikmahnya, ada maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala la taqulur riba adhafan mudhafah, itulah ciri daripada riba tersebut. Yaitu kenapa seorang minjam uang kemudian setelah 1 bulan dia nggak bisa bayar, ditambah lagi. Ini kegoliman. Terus apalagi nilainya dulu nilai yang fix, nilai yang sama, nggak ada penurunan nilai gitu. Jadi karena emas dengan emas. Oleh karena itu Nabi tegaskan, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah mithlan bi mithlin, ya. Emas, utang emas, bayar emas. Ya. Perak, ya bayarnya perak. Jadi nilainya sama, harus nilai yang sama. Nah, kalau kita ngutang sekarang, ya, ngutang rupiah. Setelah 1 tahun nilainya turun, kan nilainya turun kan, kita bayar dengan misalnya nilainya misalnya kita 1 juta atau jangan 1 juta, 100 juta gitu ya. Setelah setahun bayarnya 100 juta juga. Ya ini sebenarnya ada penurunan di sana. Ya, orang yang minjemin itu berarti kita rugikan dia, sebab nilainya udah nggak sama. Itu ya pengertiannya. Kalau coba emas, mungkin seperti yang saya udah pernah ceritakan, Habib Syekh bin Salim, ya. Habib Syekh bin Salim seorang faqih, tapi dia seorang pengusaha juga, ya. Yang kaya. Kalau di Jawa Barat itu pasti tahu, kenal, ya. Ustaz kiai-kiai ajangan-ajangan Jawa Barat sering ngaji dengan Syekh Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Dia kalau ada orang minjam, biasa kalau orang ngaji ke dia itu dikasih ongkos, ya, kasih duit, kasih ongkos. Kalau ada orang yang misalnya ada keperluan sesuatu, dia mau minjam uang, dia nggak pinjemin rupiah, nggak, dipinjemin emas. Nih saya pinjemin emas, minjamnya misalnya berapa? Oh, misalnya minjemin 10 juta, minjam 10 juta. Oh 10 juta, sekarang misalnya emas 10 gram misalnya kan. Udah dikasih 10 gram. Ini saya pinjemin emas kepada kamu 10 gram, ya. Silahkan kamu jual. Kamu dapat nanti 10 juta. Karena dia tahu kan nilai emas itu sekitar pada waktu itu berapa, ya. Nah, tuh orang dapatnya emas, ya, minjem emas karena dia perlu duit 10 juta, maka dia jual ini emas, dapat uang 10 juta. Nanti kalau kamu kembalikan lagi, kapanpun kamu kembalikan lagi, kembalikan dalam bentuk emas lagi. Nah, benar nggak ini? Kata Nabi kan adz-dzahabu bidz-dzahab, mithlan bi mithlin. Ini hadisnya ada entarnya. Ya, ini dia hadisnya. Ini riwayat Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Ubadah ibn Samit. Ini penjelasan itunya. Dulu Anda katakan dulu Anda nggak paham tentang hadis ini. Setelah sekarang melihat bagaimana mengerti tentang adanya inflasi, ya, tahu bahwasanya, ya, nilai tukar uang itu menurun, menyusut, tapi kalau emas enggak. Nah itu makanya Nabi adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr wasyair bisyair wat tamru bit tamri mithlan bi mithlin. Arti harus sama. Minjamnya kemarin 10 gram, ya kembaliannya 10 gram. Kalau dulu, ya, dalam bentuk dinar, minjamnya 1 dinar, ya balikannya 1 dinar. Sama kan? Ya, nilainya sama. Nah, ya, seperti itu. Nah ini penting, ya, untuk memahami riba itu penting. Nah kalau dulu kan pakainya dinar memang. Nah orang yang minjamnya 10 dinar misalnya, setelah sebulan dia nggak bisa bayar, ditambahin lagi menjadi misalnya 11 dinar. Bulan besoknya tambahin lagi, itu makin bertambah, tidak ada pengurangan. Nah ini yang disebut adhafan mudhafah. Adhafan mudhafah arti nilainya dari nilai yang fix, yang real, bertambah, ya, bukan nilai rupiah yang nurun kemudian dibalanskan supaya nilainya stabil, bukan seperti itu. Kalau itu masih stabil namanya, sama, ya, seperti itu. Nanti bisa kita lihat, ya. Jadi dari sini, ya, dari hadis ini yang riwayat Imam Muslim,
Ya, sebab tidak banyak ya penjelasan tentang kecuali seperti ini. Tentang riba itu yang seperti apa. Sampai Sayyidina Umar sendiri bingung. Baca tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Umar bilang, aduh, andai kata umur Rasulullah itu masih panjang ya, sehingga Rasulullah bisa menjelaskan tentang macam-macamnya riba itu gimana. Ya, memang ayat riba turun, ayat-ayat hukum terakhir yang turun, dan bahkan Rasulullah umumkan ini di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya, Rasulullah umumkan seperti itu. Memang terakhir. Jadi artinya keharamannya pasti, ya, haraman riba ini. Tapi ya, kadang definisi tentang riba ini para ulama beda pendapat, sehingga ada beda pendapat tentang bunga bank itu, ya. Nah, ulamanya bukan ulama YouTube ini, biasanya ulama-ulama besar, Syekhul Azhar, Mufti Mesir, ya. Itu yang ada seperti yang daftarnya ada kemarin kemukakan. Di sini lihat, ntar bisa, ya. Jadi perbedaan itu karena bukan perbedaan masalah riba haram atau tidak. Riba itu haram sudah pasti, nggak ada yang bilang tidak haram. Tapi yang termasuk riba itu apa? Itu yang harus kita definisi. Nah, ini kita harus ngambil dari Al-Quran biar jelas. Ya, jadi kita nggak bilang, jadi nggak sembarangan kita bilang, oh ini haram. Ya, kita mau ngapa-ngapain, ini haram, nggak boleh, ini nggak haram. Jangan sembarangan bilang halal, haram, kecuali ada hujahnya, ada dalilnya, ya, seperti itu. Nah, ini prinsip ya untuk memahami hadis di atas, ya, dan juga memahami apa itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata kunci dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi alasan kenapa riba diharamkan. Di Al-Qur'an ada, kata kuncinya ada. Yaitu kata kuncinya adalah adzul, kezaliman. Ingat, kezaliman adalah sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau misalnya ada riwayat hadis, oh orang yang zalim itu bagaimana dosanya besar sekali, banyak deh riwayat hadisnya. Iya. Ya, maka riba juga itu dosanya besar. Iya, karena itu kezaliman di sana. Kan Allah katakan wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Oleh karena itu ayat riba, orang yang menyatakan riba, fa in lam taf'alu, Allah katakan dalam 279 surah Al-Baqarah, fa'zanu biharbim minallah. Silahkan umumkan perang terhadap Allah, karena Allah memerangi perbuatan riba tersebut. Karena riba apa? Zalim, karena kezaliman di sana. Ya, karena kezaliman ada di sana, ya. Ya seperti tadi seorang yang berhutang kemudian bertambah akhir terlilit hutangnya, dia sampai dia jual semuanya barangnya, sampai zaman dulu anaknya digadaikan jadi budak, bahkan dirinya pun jadi budak. Itu disebabkan riba pada waktu itu. Ini kan zaliman. Seorang hartanya bisa habis, kemudian sampai dirinya pun jadi budak. Ini kan kezaliman. Oleh karena itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya tadi ayatnya fa bi dzulmim minalladzina hadu. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi waktu itu. Itu zalim dengan amaliyah riba tadi. Atau di ayat firman Allah yang lain, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Dalam transaksi hendaknya kalian tidak menzalimi, tidak berbuat zalim, dan kalian pun tidak dizalimi. Artinya sama-sama senang, sama-sama tidak dizalimi. Lihat, ini kata kuncinya. Ya, orang yang susah dan memerlukan bantuan padahal dia giat bekerja tapi tidak punya modal, bukannya dibantu malah dijerat dengan pinjaman yang riba. Yaitu nilai pinjamannya bertambah seiring bertambahnya atau tertundanya pembayaran. Ya, istilah kalau dalam istilah itu agamanya riba nasiah, ya. Yaitu nilai pinjamannya itu bertambah seiring bertambahnya
atau tertundanya pembayaran dan bunga dari pinjaman tersebut menjadi berlipat ganda, adha'afan mudha'afah. Ini ciri keduanya. Ini sebenarnya ciri utamanya ini hanya turunannya dalam bentuk adha'afan mudha'afah. Artinya indikasinya, ya. Sehingga si peminjam tidak mampu membayar, dan karena tidak membayar maka segala harta miliknya digadaikan sampai anak dan dirinya pun tergadai menjadi budak. Inilah satu penyebab terjadinya perbudakan di zaman dahulu selain yang diakibatkan oleh peperangan. Jadi jelas untuk membahas masalah perbankan ini dan hubungannya dengan riba perlu kita ketahui sistem kerja perbankan dan fungsinya. Ya. Untuk membahas masalah perbankan dan hubungannya dengan riba seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, kita perlu mengenal pengertian dan ciri-ciri riba yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Ya ini, ya. Ya di Al-Quran sebenarnya Al-Quran nggak mungkin. Ini kan perbankan ini suatu masalah yang hampir semuanya kita akan terlibat dalam beberapa perbankan. Ya, kita mau ngirim itu pakai ATM. Itu ATM duitnya di bank. Ya. Kemudian kita mau masuk tol pakai kartu e-tol. Itu semuanya berhubungan dengan perbankan. Masa masalah yang akan melibatkan banyak manusia, miliaran manusia, enggak dibahas oleh Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita mau tahu yang mana yang riba, yang mana bukan, ya, tanya kepada Al-Quran. Nah ini di sini ya, ciri-ciri riba yang disebutkan dalam Al-Quran yang dikatakan diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan dosanya begitu besar. Lihat, ya itu cirinya adalah ya sama ini ringkasan dari yang penjelasan tadi, yaitu adanya kezaliman di sana dengan salah satu indikatornya adalah adanya pertambahan nilai secara real. Nilai secara real tadi, ya bukan semu seperti ya tadi balancing antara inflasi dengan pertambahan nilai, bukan ya, oleh si pelaku pada transaksi tersebut yang berlipat ganda. Ya tadi udah paham. Jadi kalau dulu dengan emas artinya nilainya fix tapi dilipat gandakan, ya berbeda dengan nilai uang sekarang, ya. Adanya perbankan dulu kan pakai emas, ya. Kalau dulu emas 1 dinar tadi 4,5 gram. Kalau emas ini dipotong belah, ya ya jadi setengah dinar kan. Ini setengahnya tetap berlaku nggak? Ya 2,125 gram, atau terpotongnya yang 2 gram, yang 2,1/4 tetap bernilai. Berbeda dengan uang 100.000 sekarang kita bawa sobek. Yang sobekannya laku nggak? Oh nih 50.000 nih misalnya kita belanja ini kan separuh nih, nggak bisa kan? Nah, itu beda ya. Nah tapi ini keistimewaan uang dengan dinar waktu itu ya. Tapi juga ada kelemahannya ya tentunya. Karena kan kalau makin banyak, kalau 1 dinar ya gampang megangnya. Tapi kalau 100 dinar berat itu, bawa-bawanya repot. Nah akhirnya bagaimana? Nah inilah mulai sistem perbankan ada. Perbankan itu sama dengan ada Syekh namanya Mufti Mesir, Syekh Muhammad Ali Jum'ah. Dia ketika mau memutuskan bagaimana perbankan itu, bunga perbankan halal atau haram, dia kuliah dulu ke Perancis, kuliah perbankan. Awal kuliah dibilang apa? Dosennya bilang bank itu sama dengan uang, ibarat mata uang itu, ya. Nah, kemudian dia pelajari, dari situlah dia terangkan, ya. Ada itu muhadharahnya atau ceramahnya di YouTube juga bisa dilihat ya, kalau bagi yang paham bahasa Arab. Jadi awal mulai perbankan gitu kan, orang kan repot bawa emas ya, buat belanja misalnya repot. Akhirnya ada lembaga namanya perbankan itu. Jadi misalnya orang punya
sekilo emas, ya, sekilo emas atau 1000 dinar, ya. Nah, ditaruh dititip di bank. Nah, di bank mengeluarkan surat, ya, secari kertas yang menunjukkan yang nilainya sama dengan itu emas yang disimpan, yang disimpan, yang dititipkan di bank. Sehingga dengan uang itu, oh, dia mau belanja. Nih saya belanja beli ini, barang-barang ini. Nih uangnya ini saya bayar dengan ini, kertas. Kertas ini menunjukkan kan dia punya uang, punya emas di bank itu. Nah, seorang itu terima, oh, dia percaya karena lembaga ini dipercaya, ya. Tentunya udah dipercaya oleh masyarakat. Terima kertas itu. Nah, si pembelinya juga nggak mau langsung uangin, nggak mau, kalau uangnya saya ambil, emasnya juga saya bawa-bawa, repot lagi. Akhirnya enggak. Ketika dia datang ke bank tadi, ya, saya mau ngambil enggak semuanya. Misalnya 50 gram emas saja. Nah, jadi dikurangi, seperti diberikan kertas yang lain yang nilainya tadi 1000 dikurangi 50, ya, seperti itu, dan dia dikasih yang 50-nya juga. Seperti ini awal perbankan. Kemudian setelah itu dicetaklah dalam bentuk ada uang giral, ada uang kartal. Uang kartal itu seperti uang kita, ya, 50.000, ya, 100.000, atau uang logam, ya, 1.000 rupiah itu uang kartal. Kalau uang giral itu cek, seperti itu, ya. Ini adalah nilai-nilai uang ini dulunya itu sesuai dengan emas yang tersimpan di bank tersebut. Jadi negara mencetak uang sesuai dengan cadangan emas yang ada di sana. Nah, ini jadi stabil kan, seperti itu harusnya. Tapi sejak tahun 70, ketika Amerika Serikat itu dia kewalahan untuk bayar utang ke Prancis, maka kemudian dicetak dolar sebanyak-banyaknya. Nggak usah, katanya, kata Presiden Nixon kalau nggak salah waktu itu. Mulai saat itu akhirnya mencetak dolar udah nggak berdasarkan nilai emas tadi. Nah, sehingga kita lihat kan bagaimana nilai itu artinya terjadi inflasi, gampang sekali terjadi inflasi, tidak seperti nilai emas, ya, dalam mata uang tersebut. Nah, ini kita harus mengerti, ya. Jadi perbankan itu seperti itu asalnya, ya. Sebenarnya sistem ini mau memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, sehingga orang beli apa-apa sekarang kan gampang kita pakai rupiah seperti itu. Tapi masalahnya nilai uang kartal kita ini berubah-ubah, ya, atau mengalami penyusutan atau inflasi. Nah, perlu diketahui bahwa perbankan, ya, nah ini mulai pada tahun 1690, ya, 300-an tahun yang lalu. Awalnya nilai cadangan emas menjadi patokan dicetaknya uang sebagai alat pembayaran. Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit mengungkapkan dengan acuan emas atau perak. Itu walaupun di sana disebutkan juga al-bur, at-tamar, tapi yang utamanya adalah, ya, emas dan perak sebagai contoh utama. Karena memang dua benda ini merupakan benda yang memiliki nilai relatif stabil sepanjang masa. Di masa Rasul ini seperti yang saya sudah ungkapkan, ya, 1 ekor kambing dapat beli dengan 1 dirham emas. 1 dinar 4,25 gram. Kita lihat bahwa nilai emas relatif stagnan, stabil, ya. Nilai mata uang saat ini mengalami inflasi. Dalam 10 tahun terakhir rata-rata 3,4%. Jadi kalau orang sekarang, kalau bunga KPR, ya, KPR sekarang ada yang 4,75 atau 5 misalnya. Sebenarnya kalau dengan inflasi nilai rupiah itu dalam setahun turunnya 4%, kemudian dia bunga KPR pinjaman cuma 5%, itu bedanya sedikit, ya. Pertambahan nilai itu istilahnya itu untungnya bank lah. Dia kan minjamin sesuatu, dia
ya dapat untung di sana seperti itu, ya, dapat untung. Seperti itu. Ya, oleh karena itu para ulama itu bukan ulama sembarangan ya. Nanti ada daftar ulamanya, ulama Al-Azhar, Mufti Al-Azhar sampai Syekhul Azhar sekarang menganggap bunga bank itu sama mudharabah, ya, sama mudharabah sebenarnya. Ya. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh diperhitungkan oleh pihak bank. Kemudian kesepakatan dan saling ridho antara para pihak. Nah kan itu prinsip muamalah juga salah satunya harus saling ridho, ya. Nah dari hal-hal di atas mari kita lihat simulasi pendanaan yang dilakukan oleh pihak otoritas keuangan. Ini sebagai contoh. Nah, dulu di koperasi ini sebenarnya, ya. Ini 10 tahun yang lalu. Minjam 25.000, ini enggak kurang jelas, 25 juta dalam waktu 3 tahun. Bunganya flat 12% katanya, 12% koperasi ini. 3 tahun 25 juta. Ya. 12% itu setahun. Ya. 12% setahun, 12 kali 25 juta itu 3 juta, ya. 1 tahun 3 juta. Tapi kalau 3 tahun jadi 9 juta. Yang asalnya minjamnya 25 juta, ya, ada pertambahan nilai jadi tambah 9 juta. Kalau di total itu 9 tambah 25 yaitu 34 juta. Nah 34 juta ini dibagi 3 tahun. 3 tahun kan 36 bulan, dibagi 36. Dapatlah, ya, angsurannya setiap bulan kita bayar 944.000 sekian, ya. Ini setiap bulan ini. Dimana kalau di 944 ini dia pecah begitu sebenarnya, angsuran pokoknya jadi sekian, ini bunganya sekian. Ya. Ini sebenarnya bunga yang ini kan pertambahan ini kita sama-sama sepakati seperti orang beli motor KPR seperti itu, ya. Kamu beli dengan harga, ya, pokoknya harganya yang sudah jadi segini, ya, 34 juta dibagi misalnya mau dibayarnya dalam 3 tahun, ya, bayarnya harus segini, 944.000 per bulan. Nah ini skemanya begitu, ya. Skemanya begini. Nah kalau boleh nggak seperti ini? Nah kalau dilihat tadi, ya, cuman ini dulu nggak tahu, ya, kok 12% emang kebanyakan gitu, ya. Kalau dilihat dari nilai rupiah, mungkin juga waktu 10 tahun Anda nggak perhatikan. Mungkin dulu kalau nggak salah inflasinya 10% gitu. Ini jadi 12% kemungkinan. Tapi kalau sekarang lihat, ya, cek di KPR ada yang nawarin cuman 4,75, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 6,7 gitu. Nggak jauh dari inflasi seperti itu. Nah itu, jadi kalau dilihat dari artinya penyusutan uang kemudian ditambah seperti itu, ini kalau kita sepakat antaradin, kan prinsip ulama antaradin, itu kedua belah pihak saling ridho, itu nggak masalah, ya. Kan kita sepakat harga, kita karena butuh, oke, kita dalam walaupun nanti ada penambahan nilainya lebih 9 juta, tapi kita kan bayarnya angsur seperti itu, dan ini fix terus gitu, nggak masalah, karena tadi penurunan nilai di counter dengan tambahan nilai tadi kan. Di samping ada keuntungan di si yang beri pinjam seperti itu. Nah, tapi secara intinya kalau kita sepakat ini, dan ketika kita terlambat bayar nggak didenda. Nah, ketika bayar ini kemudian dikasih bunga lagi, nah itu baru itu terdapat kezaliman karena keluar dari sepakatan ini. Ya kan gitu kan, biasanya ditambahkan gitu. Nah kalau kemudian bertambah lagi, nah itu namanya adha'afa mudha'afa.
Tapi kalau ente sepakat ini dengan seperti ini antara din, ya itu gak masalah, ya, karena satu prinsipnya antara din dan tidak ada kezaliman, ya. Kalau terlalu besar sih itu zalim, ya. Kalau artinya kalau perbedaan antara ini contohnya memang terlalu masih ekstrim, ya, karena ini 10 tahun 11 tahun yang lalu, ya. Kalau sekarang nilai inflasi itu udah 4, harusnya contohnya misalnya 6 atau 7 yang perbedaannya sedikit seperti itu. Nah, ini kalaupun misalnya dia punya uang di sini, misalnya baru setahun, dia mau lunasin, bisa seperti itu. Dia lunasin, maka nilainya yang dibayar bukan jadi 34, mungkin hanya 30 juta atau 20 juta situ. Arti berkurang karena ya ini bisa berkurang seperti itu. Anda contohnya dulu pernah mengambil ya kredit di BTN dulu. Berapa tahun yang lalu ya? 30 tahun yang lalu dulu 25 juta juga beli rumah, 25 juta. Dulu bunganya 14% kalau nggak salah. Itu 25 juta bayar per bulannya 500.000 dalam jangka waktu 10 tahun. 10 tahun berarti kita harus ngangsur 120 bulan, ya, setiap bulannya 500.000. Syaratnya ya tentunya jangan nunggak, telat. Nah, kalau telat ada ini kan kita sepakat, ya, artinya nilai rumahnya kita udah lihat, kita cocok, tanahnya waktu itu bangunannya 45, tanahnya 120 di daerah Cilengsi. 100 bayar tiap bulan 500.000. Ya, asalnya nilai itu 25 juta. Ya, itu dari developer. Kan kita transaksinya ke bank, ya, BTN. Ya, artinya rumah itu sudah dibeli oleh bank. Nah, kita transaksi bank kita beli dengan bank, ya, cuman bank ngasih harga itu. Artinya 500.000 per bulan kali 120 nilainya jadi 60 juta. Kan gede kan? Tapi nggak, artinya ini meringankan. Kalau nggak gitu dulu aneh sebelum ini kita setahun nyewa tinggal di Condet, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama 1 tahunnya 2 juta, 1 tahunnya 2 juta, ya, aneh nyewa kontrak 2 tahun, ya, habis mau 2 tahun, ya kan di 2 tahun aneh bayar 2 juta kan, 4 juta kan, pas mau habis kontrakan langsung dinaikin, 1 tahunnya 4 juta, yang asalnya 1 tahun 2 juta. Sekarang 1 tahunnya 4 juta. Jadi kalau mau ngontrak 2 tahun 8 juta. 8 juta dulu udah bisa buat DP DP KPR. Udah nggak usah deh ngontrak lagi. Akhirnya kita ngambil ini. Saya ngambil yang tadi 25 juta, kita DP nggak segitu ya. DP-nya berapa? 5 juta. Kemudian nah itu angsuran 500.000 itu DP-nya berapa lah nggak tahu. Ya. 500.000 itu kalau dihitung sampai 120 bulan itu jadi 60 juta. Tapi kan harga ini 60 juta ini setelah 10 tahun di mana nilai rupiah yang itu kan turun. Nilai 60 juta itu sebenarnya nggak segitu, ya. Tapi di bank ini kenapa dihitung seperti itu? Karena dia juga tahu nilai rupiah setelah 10 tahun itu makin nyusut. Itu terbukti, ya. Ini kebetulan juga, nah itu tidak ada kezaliman di situ ketika apa? Ketika misalnya setiap tahun asalnya kan kita bayar 500.000, oh ada duit lebih, ada tambahin, biasanya ada bayar 1 juta, ada bayar 2 juta. Ternyata itu mengurangi hitungannya kan, perhitungannya kan dia selalu ngacunya nih. Bunganya ini ke nilai pokoknya nih yang udah berkurang dihitung lagi berkurang. Jadi mengurangi terus sampai 5 tahun udah selesai, nggak sampai 10 tahun. Yang terbayar pun nggak sampai 60 juta itu. Tapi ya
terbukti nilainya benda kita itu tidak turun. Itu setelah 10 tahun. Ya, kalau kita bilang anggaplah itu tetap 60 juta. Setelah 10 tahun saya jual tanah rumah itu, ya kan, kalau dinilai kita rutin bayar 500.000 kali 120 kan 60 juta. Ya, setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun saya jual rumah itu udah 125 juta nilainya. Berarti yang dirugikan nggak saya? Nilainya sudah 125 juta. Artinya walaupun nilainya sama pun artinya nggak rugi kan? Kita bayar nyicil sampai 60 juta, ternyata dijualnya misalnya 70 juta, masih untung. Ini saya jual 125 juta. Ini menunjukkan karena PU. Di samping faktor tadi, ya mungkin harganya sudah naik atau apa, tapi artinya memang nilai rupiahnya itu sudah turun. Nilai rupiahnya itu turun, ya, seperti itu. Ini jadi harus dimengerti antara inflasi, jangan kita lihat bunga saja tapi inflasi, ya, kita harus lihat seperti itu. Setelah itu kalau ada antarodin dan tidak ada tambahan nilai lagi, kalau di dalam kita nggak bisa bayar, ya, telat bayar, maka itu nggak masalah, ya. Nah ini, ya, pandangan ulama kontemporer tentang bunga bank, ya, yang menghalalkan, ya. Antara lain Syekh Muhammad Abduh, ini ulama terkenal, ya, pembaharu, ya, dengan Syekh Jalaluddin Al-Afghani itu semasa dia, ya. Syekh Abdul Wahab Khalaf, ya, ini Syekhul Azhar ini, ya. Ulama-ulama Azhar, ya, Syekh Muhammad Shaltut, ini Syekhul Azhar juga, ya. Yang Syekhul Azharnya diantara ini ada, oh ya, Syekh Shaltut, ya, Muhammad Azhar. Abdul Wahab Khalaf ini ahli fikih, kitab usul fikih ada di pesantren-pesantren, ya, dan di perguruan tinggi Islam banyak pakainya, ya. Syekh Abdul Wahab Khalaf ini. Syekh Mahmud Shaltut Syekhul Azhar, ya. Syekh Tantawi juga Syekhul Azhar. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir, ya. Ini Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang nih, Syekhul Azhar sekarang. Itu menganggap, ya, bunga bank itu bukan riba. Yang riba tadi itu, ya, yang tambahan itu, dan ada kezaliman di sana, itu yang riba. Ini banyak sekali. Tapi ada juga yang mengharamkan, yang menganggap bunga bank itu, ya, dua-duanya saya kemukakan di sini, ya. Tapi hendaknya kita melihat dengan acuan Al-Qur'an tadi. Ada Syekh Abu Zuhrah, ya. Ada Syekh Jadul Haq. Nah, Syekh Jadul Haq ini juga Syekhul Azhar juga, ya. Syekh Ibn Baz, ya, mufti Saudi, ya. Makanya banyak ulama-ulama lulusan Saudi, wah, cerita riba semuanya haram deh, ya. Ya, memang ribanya haram, tapi perbankan semuanya pinjaman itu haram, ya. Dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi juga yang mengharamkan, ya, seperti itu. Jadi masalah ribanya nggak ada yang khilaf. Riba itu haram, nggak ada khilaf, itu haram. Tapi, ya, masalah bunga itu, ya, bunga itu haram atau tidak, ya. Kalau seperti tadi, ya, seorang meminjam, ya, seperti KPR tadi, disepakati harganya, kemudian dia tidak mengalami denda di sana, ya nggak masalah, antaradin, dan tidak ada kezaliman seperti itu. Oleh karena itu perbankan juga ketika memberikan KPR ini, dia lihat nih gajinya berapa, misalnya 10 juta, dia nggak akan berikan lebih dari 30%. Paling KPR-nya boleh 3 juta, seperti itu, ya, yang dia boleh minjem. Itu juga kalau dilihat dulu, apakah dia punya pinjaman lain. Kalau dia punya pinjaman lain nggak dikasih, supaya itu sebenarnya menghindari supaya jangan tadi ketika telat bayar ada denda tadi, itu nanti juga akan merugikan si konsumen.
Nah, ini secara umum ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya dalam masalah ini. Fadhal, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan tadi kan, selama itu kedua belah pihak menyetujui kan tidak ada masalah dengan rincian bunga itu. Nah, masalahnya kan sering terjadi ketika pembayaran bermasalah. Nah, contoh kalau cicilan motor bermasalah, masih ditarik. Ada tuh klausul belakangannya. Iya. Di bank juga begitu. Apabila ada kemunduran, itu ada tambahan penjelasan di bawah itu. Iya. Pasti ada risiko-risiko. Satu. Kedua, negara juga melakukan pinjaman, Ustaz. Dan itu ada bunganya. Dan itu ada sanksinya. Nah, masalahnya sekarang yang menikmati pinjaman riba itu kedua belah pihak, yang meminjam dan yang dipinjam. Nah, umat jamaah sekarang, yang contoh negara kita nih, pinjaman 100.000, bunganya sekian persen. Nah, kalau ditanya sepakat, tapi sepakat di pemerintah, di DPR belum tentu ada sepakat. Nah, sekarang habis itu konsekuensinya adalah bunganya itu dibebankan ke generasi berikutnya. Contoh-contoh yang sudah banyak aset-aset negara yang dijual. Dan itu semua orang protes. Nah, ini kan perilaku pemerintah. Tapi perilaku pemerintah ini yang menikmati pemerintah yang yang melakukan pemerintahan dan jamaah yang menikmati. Tapi ada juga yang tidak. Nah, ini hukumnya gimana nih konsekuensinya yang dua hal tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kita selalu berpatokannya kepada Al-Qur'an ya. Jadinya ya ini masalah utang, ini adalah suatu utang piutang, itu suatu hal yang niscaya ya. Artinya orang kadang-kadang nggak bisa lepas ya, kadang-kadang ngutang pinjam seperti itu. Oleh karena itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Walaupun utang ini sebaiknya jangan, karena itu bikin nggak tidur enak ya, nggak nyenyak, sebaiknya jangan seperti itu. Dan Rasulullah juga ya berutang suka ya, arti menggadaikan dengan gadaikan di baju besinya seperti itu, seperti ada kisah dengan orang Yahudi. Tapi artinya dibayar setelah itu. Nah, ini juga tadi kenapa di sana ya suka ada pinjaman, ada konsekuensi kan seperti itu. Nah, ini konsekuensi sebenarnya harusnya kalau di dalam Al-Qur'an itu ketika orang nggak bisa bayar karena memang benar-benar dia lagi susah, Allah bilang fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia itu orangnya lagi susah, sulit bayar, jangan dia lagi susah kita timpain lagi kesusahan buat dia. Wah, ditarik motornya, kemudian dia jadi nggak bisa berusaha. Fanadhiratun, dikasih tunda lagi, diberi tenggang waktu lagi. Ya, tanpa diberikan hukuman seperti itu sampai dia mampu membayarnya. Kalau tadi udah dia nggak kuat bayar motornya, kemudian ditarik, padahal dari motor itulah dia buat ngojek, dia buat membayar cicilan itu. Nah, inilah yang Anda bilang. Inilah ya sistem perbankan sebenarnya ada baiknya. Makanya Anda menampilkan ini bukan berarti kita cocok dengan pendapat ini. Tetap kita harus kembalinya kepada Al-Qur'an. Pendapat siapapun bisa benar bisa salah. Ya, karena Anda juga kan nggak rincikan bagaimana penjelasan mereka ini rinciannya. Tapi kita bisa mengacu kepada Al-Qur'an tadi. Ya, bagaimana seharusnya seperti itu. Ketika dia nggak kuat bayar, bukan ditimpa lagi. Ya, ini sama. Bank syariah juga begitu. Ente lihat coba. Pendanaan syariah. Anda pernah ada ustadz nanya ya, ketika Anda pernah ceritakan di sini, dia mau
mengumrohkan ibunya. Katanya ada dari bank syariah nih menawarkan pendanaan, itu untuk umroh. Umroh kan 15 juta, tapi nanti dia bisa setelah diumrohkan dia bisa cicil. Kalau dihitung-hitung bisa sampai 35 juta cicilannya sampai selesai, misalnya 5 tahun. Itu kan sama tuh, perhitungannya sama kayak bank konvensional kan. Ini bank syariah. Terus tanya, silakan saja. Dia bilang, kalau inti sepakat dengan itu, cicilan misalnya 500.000 dibayar sampai misalnya 5 tahun dengan jumlah tentu sudah lebih besar kan. Dia bilang kalau inti sepakat itu antara din bisa, tapi kalau inti nanti telat bayar didenda nggak? Didenda. Dia bilang ini sama, ini riba, inilah bunga. Dia bilang inilah riba. Enggak kan namanya lain ini untuk ya sama aja. Ente mau pakai nama apa, ente bungkus pakai nama apa juga sama aja. Allah bilang fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia itu sulit membayar, kasih tunda, nggak usah bukan itu. Wa antasaddaqu, bahkan kalau kalian bersedekah itu lebih baik. Fa huwa khairul lakum. Itu prinsipnya. Ya, dalam itu. Jadi harusnya ya sekarang bank syariah sekarang itu masih seperti itu ya. Harusnya ya kalau syariah jangan hanya namanya dong. Oh kan kalau bank syariah nih akadnya syariah. Jangan hanya akad, harus isinya juga. Harusnya seperti itu ya. Tapi banyak pendapat bilang la yudrakulluh la yutrakulluh. Ya, memang bank syariah sekarang belum itu ya. Kaidah usul fikih, kalau kita belum bisa mencapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Sebenarnya solusinya pada zaman Nabi bukan dengan demikian. Solusinya itu dengan zakat sebenarnya. Dengan zakat itu kan ada wal gharimin. Dari zakat itu, kalau zakat ini benar-benar dikelola dengan baik, bagaimana orang-orang ini benar-benar membayar zakatnya dengan benar, itu perbankan nantinya umat Islam punya perbankan yang bersih, yang kalau orang minjam benar-benar diberikan pinjaman, dikasih pelatihan, dan pinjamannya itu walaupun ada kalau misalnya rupiah pasti ada pertambahan dong ya, istilahnya faedah gitu ya. Tapi tidak disusahkan seperti ditarik motornya seperti itu. Nah, ini harusnya seperti itu ya. Tapi inilah yang terjadi pada masa ini. Dan kalau yang kedua, pertanyaan kedua, ya pemerintah ya itu sama ya, perbankan ini di sana kalau ada tadi seperti yang memanfaatkannya, kalau dia pinjam misalnya untuk memakmurkan negara, di mana Indonesia ini kalau dieksplor kekayaannya jauh bisa bayar lebih hebat lagi dari apa yang dipinjamkan itu. Kalau ini benar-benar digunakan ya, itu bisa ya, tapi kan dikhianatin. Nah, ini juga bentuk kezaliman. Ya, jadi intinya kalimat Al-Qur'an simpel. Ya, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak boleh menzalimi orang yang ngasih pinjam, dan juga yang ngasih pinjam jangan menzalimi orang yang minjam, seperti itu. Inilah prinsip antaradin. Lalu gimana misalnya kalau orang yang minjemin kita kasih kelebihan, misalnya kita kasih bayaran, dia minjemin kita 100 juta, kemudian kita dengan pinjaman ini kita bisa artinya bisnis dengan mempunyai keuntungan. Setelah itu kita bayar uangnya 100 juta. Terus kita tambahin nih, saya aneh terima kasih aneh tambahin 20 juta. Riba bukan? Bukan. Ya. Jangan pertambahan nilai itu jangan langsung bilang riba. Enggak. Rasulullah bilang khairun nas atau khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia yaitu ketika bayar utang, dia bayar dengan cara yang baik. Ya, kalau dia berutang kan dia udah ditolong. Enggak masa orang yang ditolong dia nggak mau kasih imbalan, dia nggak boleh, katanya riba nih. Enggak. Kalau
itu tidak menjadi syarat, ya, asal syaratnya jangan itu pokoknya itu mesti bayar, itu lebihin, kalau telat lebihin lagi, nah itu riba itu. Tapi kalau ente balas jasa, ya, membalas kebaikan orang, ya, hal jazaul ihsan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan, orang yang berbuat baik balas lagi dengan kebaikan seperti itu, maka itu ya tidak masalah. Jadi yang barang ini riba ada kaidah, ya, kaidah juga aneh nggak sepakat, ya. Ini dinisbatkan katanya hadis Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat itu jadi riba. Pinjaman pasti bermanfaat bagi orang yang minjam, ya. Kemudian bagi si yang minjemin dia manfaat, dapat pahala. Bahkan aneh minggu lalu udah kasih tahu ada hadis Nabi, pahala orang minjemin itu, ya, lebih besar dari pahala sedekah. Orang sedekah 10, satu kasih apa, setiap sedekah pahalanya kan 10 sampai berlipat ganda, ya. Kalau minjemin pahalanya kata Rasul 17. Karena orang meminjamkan orang itu orang lagi butuh. Biasa orang minjam lagi butuh kan, lagi kepepet nih minjem, kita berikan pinjaman, pahalanya 17, bukan dari 10 mulainya, ya. Itu kan manfaat buat si peminjam. Nah, jadi kalau tidak dipersyaratkan, misalnya oh dia udah terima kasih, ditolong, dibantu, kan banyak kan orang diberikan modal pinjaman, ternyata dia maju menjadi kaya raya, masa dia nggak mau balesin gitu? Nggak masalah, asal tidak disyaratkan tadi, ya. Nah, atau juga pinjamannya itu tidak di adha'afan mudha'afah, seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Betul. Assalamualaikum Ustaz, Bapak mau tanya bagaimana solusinya dengan keadaan sekarang? Saya kalau beli barang nggak ada mahal, tanpa nyicil susah sekali karena penghasilan saya tidak besar. Mungkin dia menyicil. Iya, sama ya, seperti tadi. Ini contohnya, ya. Seperti kita nyicil rumah, kita ini kan ada yang ini kalau kubu yang sebelah kanan, pokoknya haram. Pokoknya nyicil bank KPR haram. Kesian apa Rasul sampai sekarang dia susah, nggak punya rumah, padahal dia punya penghasilan tetap, tapi nggak bisa karena mau bayar rumah sekarang mahal-mahal. Kalau nggak nyicil nggak bisa punya. Emang Islam ente, agama Islam suruhnya ente susah aja, hidup susah. Karena dia bilang, ya, dalam surah Thaha apa? Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu binasa. Al-Quran ini diturunkan bukan supaya kita susah, ya, enggak. Bahkan Rasulullah SAW dalam beribadah itu menjalankan perintah Allah itu senang. Sampai Rasulullah bilang apa ketika nyuruh Bilal salat apa? Bilal qomat, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Buat kami senang, ya. Jadi melaksanakan ibadah itu membuat senang. Begitu juga bermuamalah dalam Islam itu, ya, membuat seorang itu artinya senang dalam menjalankannya karena ya dituntun, dipandu dengan Al-Qur'anul Karim. Harta itu apakah harta sesuatu yang jelek? Enggak. Harta itu baik kalau di tangan orang-orang yang baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Dalam surah Baqarah tentang wasiat. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu in taraka khair, diwajibkan kepada kalian kalau kalian misalnya sudah mendekati ajal, mendekati kematian, in taraka khairan, jika dia meninggalkan harta di sini dibilang khairan, suatu yang baik, ya, harta ini baik. Nah, ini kembali tadi ke pertanyaan tadi. Jadinya kalau tadi dia nggak punya, kalau dia tidak nyicil dia nggak bisa mendapatkan misalnya barang tersebut, barang ini dia butuhkan, ya, keperluan dia misalnya, atau apakah itu rumah misalnya. Dia boleh, ya, dengan nyicil tadi, walaupun harganya tadi lebih besar harga nyicil tadi.
ya, dengan cicilan yang disepakati. Tapi ingat ya, bagi penanya, hendaknya diukur kemampuan kita. Jangan seorang gajinya misalnya 3 juta, dia nyicil rumah yang cicilannya 2 juta. Nggak boleh. Ini juga sebenarnya di bank juga dia teliti ya, nggak boleh. Minimal 30% di bawahnya, seperti itu. Jadi itu nggak masalah ya, itu boleh. Itu ya, prinsip dalam muamalah yang pertama antaradin, kedua tidak ada kezaliman di sana. Tidak ada kezaliman, yaitu kezaliman bisa terjadi kalau tadi adha'afa mudha'afa, kalau kita minjamnya cicilannya di luar kapasitas kemampuan kita untuk membayar. Dia punya penghasilan sebulan, dia ya dihitung-hitung dapatlah 3 juta. Nah, mau ngambil cicilan yang misalnya 1,5 juta. Jangan, untuk makan itu gimana? Jadi ya boleh menyicil, tapi harus di dalam jangkauan kemampuan kita membayar, agar supaya ketika kita tidak mampu bayar tidak ada kena tadi denda atau bunga adha'afa mudha'afa. Ya itu. No. Terus tunggu satu lagi. Masih sama fitrah apa yang lain lagi? Lain lagi. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang disampaikan adalah pinjaman dengan bunga yang fix ya. Ada juga orang yang menggunakan bunga yang fluktuatif dari bank rate. Iya. Nah itu punya bagaimana? Sama aja ya, seperti sebab kan dia ngitungnya juga kan dengan inflasi dan sebagainya. Ini sebenarnya yang tadi saya hitung itu ya. Ini 12%, ini dulu koperasi bilang 20%. Ternyata kalau dihitung pakai perhitungan bank ini katanya kan itu 12% setahun. Kalau 3 tahun jadi berapa persen? 36. Ya rata beratnya kan 3 tahun jadi 36 kan. Kalau setahun itu dari 25 juta 12% cuma 3 juta. Tapi kalau pas 3 tahun makanya keluar 9 juta ini. Ini kalau dihitung pakai perhitungan bank, bukan yang nggak flat. Nggak ada bank itu flat sampai 10 tahun flat, nggak ada, nggak berani dia. Dia itu pakai perhitungan rate biasa itu. Ini kalau dihitung dengan perhitungan bank ini 21,2 secara total ini. Kesimpulannya sama kayak tadi. Cuman orang bilang, oh ini flat dong, supaya orang gambarannya itu artinya gampang hitung-hitungnya. Oh flat dan cicilannya tetap, sini cicilannya tetap terus gitu. Ya sebenarnya perhitungan dia di bank itu bunganya yang awalnya besar sampai sini nanti makin nyusut, ya gitu nggak tuh? Makin nyusut seperti itu. Sama aja ya, sama aja. Yang penting kita sepakati plus gitu, tidak ada. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya. Tadi ini suka karena hasil akhirnya pokoknya haram gitu. Kadang ini akadnya beda-beda.
Itu developer ketika dia jual, dia itu menjual, dia tahu bagaimana masyarakat nggak susah membeli barang dia ini ya, kalau bayar cash, ya kan gitu. Akhirnya dia bekerja sama dengan bank, ya, bank jadi sumber pendanaan, ya, artinya sumber pendanaan. Nah, developer ini setelah dia pasarkan iklan apa semuanya, seorang udah mau beli, dikasih tahu ini cicilannya, ini informasinya juga dari bank kan. Ketika akadnya dengan bank, dan si developer itu nanti dibayar oleh bank, dia cash, developer itu dapatnya cash dari bank. Nah, kenapa kita berhubungan bank? Karena kita nyicilnya sama bank, jadi akadnya ke bank. Cuman karena barangnya asal dari developer, dia pasti tahu dong ada di situ developer. Bank juga nggak mau barangan. Kamu ntar ngasih barang jelek sama si konsumen, ya. Ntar akhirnya yang repot saya kan gitu. Dari seperti itu. Jadi seolah-olah ada tiga pihak, enggak. Jadi yang kita itu bertransaksinya dengan bank. Jadi si developer dapat duit cash langsung dia dapatnya yang 25 juta contoh tadi ya, 25 juta dia udah dapat langsung. Jadi nggak ada hubungan lagi developer ya, nanti paling dia urusan dia masarin yang lain lagi, seperti itu. Dia maintain, dia punya lahan, dia bagusin aspal, itu urusan dia, tapi yang ini selesai. Jadi seperti itu. Kesatu itu. Kedua tadi inflasi, inilah yang inflasi sebenarnya. Itu tadi yang dicontohkan oleh Rasul itu, emas dengan emas itu, yadan biyadin, mithlan bimithlin, itu artinya bagaimana harusnya nilainya yang si peminjam itu dengan ketika dia mengembalikan itu nilainya sama, seperti itu. Makanya ketika ada inflasi, nah itu kemudian bank itu dinaikkan sedikit, itu adalah sesuatu yang wajar, karena dia nggak mau nanti ketika dia didapat uangnya, udah dibayar udah lama, uangnya udah nggak laku misalnya, atau nilainya udah rendah sekali. Nah, dia juga kan nggak bisa mengembangkan lagi seperti itu. Jadi selama tadi, ya, prinsipnya tadi kesatu, la tadzlimuna wa la tudzlamun, ya, tidak ada kezaliman, kemudian tidak ada tada'uf tadi, artinya berlipat-lipat ganda, seperti itu. Juga berdasarkan hadis Nabi tadi, harus ada tadi nilai yang fix, yang real, ya. Ya, itu sebagai acuannya. Nilai fix itu sebagai acuannya. Makanya jangan hanya ngelihat bunganya, tapi inflasinya harus lihat. Itulah ya perbandingannya. Oleh karena itu, kalau ada misalnya lembaga keuangan ngasih seperti bunga seperti 12% ini, padahal inflasi cuma 4% ini, lebih tinggalin ini zalim, ini terlalu jauh seperti itu, ya. Kalau dia masih beda-beda sedikit, ya itu keuntungan lah buat administrasi, pengelolaan dan sebagainya, itu kan wajar dia dapat keuntungan, dan kita ridho, saling ridho, selesai seperti itu, ya. Itu ada lagi foto. Mengkiaskan dari ini kan contoh tadi yang habisnya menggunakan emas. Nah, sekarang emasnya tidak ada, tapi kita akadnya dengan nilai emas namanya. Kita meminjam uang senilai emas 1 gram. Nanti bayar tetap tersebut senilai emas 1 gram juga. Otomatis kan nilai emas itu bertambah. Nah, tapi suatu waktu misalnya anggap dari tadi ketika berhutang nilai emas 900.000, ketika dia bayar utangnya nilai emas sudah seharga sudah 1,5 juta misalnya, itu bisa sah, tapi tidak ada emasnya. Iya, itu sah seperti itu. Nah, ini sekarang itulah yang di bank itu kasih bunga itu seperti itu, sama. Kan nilainya dia lebih detail lagi, hitungannya kan dia prediksinya tahu karena pengalamannya banyak itu. Cuman kalau kita bikin sendiri begitu, ya ngacunya ke nilai emas, itu bisa seperti itu. Dan itu kan yang minjemin juga jadi nggak dirugikan kan seperti itu.
Ya seperti ente sekarang, ente nginjemin 100 juta dulu 10 tahun, 100 juta ente bisa beli apa? Bisa mobil, bisa beli rumah, bisa tapi ketika 10 tahun kemudian dikembalikan dengan nilai 100 juta, dapatnya udah apa? Beda kan seperti itu. Ya kesian kan ini. Nah, inilah prinsip la tadzlimun wa la tudzlamun, kemudian dicontohkan dengan emas oleh Rasulullah. Ini adalah prinsip, maksudnya kedua belah pihak jangan dizalimin. Walaupun ya ada juga orang ikhlas lah, udah minjemin 100 juta kembalian aja 100 juta. Ya walaupun di situ ada keringanan, dia tujuannya membantu, ini pahalanya besar. Satu, pahala ketika minjemin aja udah besar. Terus pahala dia mendapatkan kerugian, misalnya dia ikhlasin juga, ya boleh. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Allah kan maha adil. Jangan ada yang dirugikan seperti itu. Ya, jangan ada yang dirugikan. Ya, itu boleh dapat pahala, tapi nggak usah itu juga menderita. Nggak perlu seperti itu. Inti dapat pahala tapi inti juga senang, kan gitu, pengennya seperti itu kan. Allah maha adil ya. Allah tahu karakter manusia ini kan makhluknya, hambanya ya. Allah paling tahu tentang makhluk. Oleh karena itu prinsip ini ya, kalau antum teliti, antum akan lihat betapa fleksibelnya ketentuan Al-Quran ini bisa diterapkan di segala zaman ya. Oleh karena itu mungkin kita lihat tadi kenapa para ulama-ulama besar ini kok bisa menghalapkan itu, karena kita lihat dari Al-Quran seperti itu dan Sunnah Nabi ya. Nah ini kadang-kadang kalau orang yang bagian sini nih, ini nggak disebutin ini ya, pokoknya haram aja, ngacunya kepada riba, hadis-hadis Nabi. Iya, emang ribanya haram. Nggak ada yang nggak bilang haram ya, tapi yang mana yang dikategorikan sebagai riba tersebut ya. Kalau riba semuanya perbankan haram semuanya, akhirnya itu semuanya udah dosa nih semuanya ya. Katanya paling ringannya dosa riba itu apa? Seperti berzina dengan ibunya katanya. Inti pegang etol, pegang semuanya dosa kita. Seperti itukah? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kebijaksanaan? Sedangkan masalah riba saja di zaman Rasul itu baru diharamkan di terakhir. Jadi bagaimana Islam itu memberikan solusi dulu, dikasih solusi dulu. Nih zakatnya dulu udah maju, udah jalan, bagaimana ekonomi udah dikuasai oleh kaum muslimin di Madinah, baru diharamkan oleh Allah. Allah ini maha hakim, maha bijaksana. Nggak kayak kita kadang-kadang karena pendapat kita, mazhab kita bilang, kelompok kita bilang haram semuanya. Seperti itu. Enggak seperti itu. Allah itu maha hakim, maha bijaksana ya. Al-Hakim. Al-Quran juga Yasin wal Quranil Hakim ya, artinya nggak ngawur ya, semua bijaksana, ditempatkan pada tempatnya ya. Jadi sebenarnya untuk solusi yang pas sebenarnya itu bukan misalnya dengan bank konvensional berubah menjadi bank syariah dengan namanya seperti itu ya. Sebab di Inggris sekarang semua bank pasti ada divisi syariahnya, gampang saja, karena dia melihat apa? Dengan kata label syariah ini akan menarik banyak kaum muslimin, apalagi di Indonesia seperti itu. Ya, sebenarnya solusinya bukan hanya merubah nama, merubah akad, tapi isinya pun harus berubah sebenarnya. Isinya juga harus berubah. Dan semua bank syariat sekarang ini dengan nama syariat masih menginduknya kan ke bank konvensional, ke BI. Ya, BI ada bunga di sana. Ya, jadi memang ruwet sekali seperti itu sebenarnya. Tapi solusinya, kalau solusi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Nabi, yaitu dengan keuangan ini melalui zakat. Perbankan ini adalah sesuatu yang baik, tapi kalau bagaimana ada lembaga zakat yang kuat, ketika ada orang yang dia terlilit utang nih, utangnya berat, dia nggak bisa mampu, bisa dibantu dari zakat nih, dibayarin cicilan nih per bulan ini, dibayarin, tapi jangan diulangin ya.
karena keenakan dia itu. Wah, ntar kalau saya nggak bayar, ntar dari zakat dibayar. Enggak, mesti ada pendidikan dan juga ada apa artinya hukuman bagi dia yang melalaikan kewajibannya ya terhadap orang lain. Kan hak orang lain nggak boleh diabaikan. Itu berarti zalim juga kepada orang lain kalau hak orang lain ditahan sama dia, padahal dia mampu untuk bayar tapi dia malah foya-foya. Itu berarti dia zalim terhadap yang memberi utang seperti itu. Itu pun tidak boleh. Ya. Jadi ini saja, mudah-mudahan ini sebagai gambaran buat antum bagaimana ya Al-Qur'an itu menjawab berbagai persoalan kita. Tapi kadang-kadang kita ya malas untuk mengkaji merenungi Al-Qur'an ya. Dan hujjah dari Al-Qur'an ini bisa kita bawa sampai akhirat ya. Nggak perlu ragu, bukan pendapat si fulan ya. Aneh walaupun ini nyantumkan nama ini bukan sebagai hujjah ya. Ini sebagai istiqnas saja untuk menenangkan aja ya. Tapi sebenarnya hujjah dari Al-Qur'an itulah yang buat pegangan saya. Ketika dia di akhirat nanti manusia semuanya kan dihisap oleh Allah. Tapi kalau yang berpegangnya hujjahnya pada Al-Qur'an, Al-Qur'annya yang langsung yang memberikan syafaat. Di samping para ulama-ulama yang berpegang kepada Al-Quran juga ya seperti itu ya, dia bisa memberikan syafaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi lebih panjang dari biasanya, minta maaf ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.